Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan, serta bagaimana keduanya saling memperkuat satu sama lain. Filsafat ilmu adalah landasan pemikiran yang menentukan apa, bagaimana, dan untuk dikembangkan. Sedangkan ilmu pendidikan adalah bidang yang mempelajari proses pembelajaran dan pengembangan manusia. Hubungan keduanya sangat erat dan saling mempengaruhi. Berikut saya akan menjelaskan semua. Saya akan menjelaskan bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang pertama, filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan yang menjamin eksistensinya ilmu pendidikan sebagai ilmu yang sah. Melalui ontologi atau kajian tentang hakikat, filsafat ilmu menentukan objek kajian pendidikan. Apa itu pendidikan? Siapa yang dididik? Dan apa tujuan akhirnya? Hal ini membuat pendidikan tidak hanya dianggap sebagai praktik biasa, tetapi sebagai bidang ilmu yang memiliki objek, batasan, dan kejelasan ruang lingkup. Kemudian, melalui epistemologi atau kajian tentang cara memperoleh pengetahuan, filsafat ilmu mengatur bagaimana pengetahuan dalam pendidikan dikumpulkan, diuji kebenarannya, dan disusun menjadi teori. Ini menjamin keilmiahan, pendidikan, metode penelitian, teori pembelajaran, dan prinsip pendidikan. Semuanya harus didasarkan pada cara berpikir yang logis, sistematis, dan teruji, sehingga ilmu pendidikan menjadi terpercaya dan akurat. Terakhir, melalui aksiologi atau kajian tentang nilai, filsafat ilmu menanamkan nilai-nilai dalam pendidikan. Pendidikan tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga nilai kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kemanusiaan. Filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan selalu berorientasi pada hal yang bermakna dan bermanfaat bagi manusia, bukan sekadar pengetahuan yang kosong. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang pertama, pendidikan adalah tempat penerapan dan pengujian gagasan filsafat, konsep-konsep filsafat tentang pengetahuan manusia atau kebaikan diuji keberlakuannya dalam praktik pendidikan. Jika gagasan tersebut berhasil diterapkan dan memberikan dampak positif, maka gagasan itu diperkuat dan dikembangkan lebih lanjut dalam filsafat ilmu. Dan yang kedua, pendidikan menghadapi masalah-masalah nyata. Bagaimana cara manusia belajar paling efektif, apa tujuan hidup yang seharusnya dibentuk, atau apa nilai yang harus diajarkan. Masalah-masalah ini menjadi bahan refleksi bagi filsafat ilmu untuk merumuskan konsep-konsep baru, menjawab tantangan zaman, dan memperkaya wawasan pikiran. Yang ketiga, pendidikan yang menanamkan cara berpikir kritis, logis, dan reflektif yang merupakan inti dari filsafat akan melahirkan manusia yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan pemikiran baru. Inilah yang membuat filsafat ilmu terus bertumbuh dan berkembang seiringnya waktu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis atau ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena mampu membedah, memeriksa, dan menjawab setiap persoalan pendidikan dari akarnya menggunakan 3 pilar utamanya, yaitu yang pertama adalah ontologi, menjawab pertanyaan apa hakikatnya. Misalnya saat ada persoalan apakah pendidikan hanya sekedar transfer pengetahuan, ontologi membantu kita melihat hakikat pendidikan sebagai pembentukan manusia seutuhnya, bukan sekadar pengisi ingatan. Kemudian yang kedua, epistemologi.
menjawab pertanyaan bagaimana kita tahu dan mengajarkannya. Jika ada masalah, mengapa siswa sulit memahami materi, epistemologi mengarahkan kita meneliti metode penyampaian, cara berpikir siswa, dan kebenaran materi yang diajarkan. Kemudian yang ketiga ada aksiologi, menjawab pertanyaan untuk apa dan apa ini bernilai. Saat kita membahas kurikulum atau kebijakan baru, aksiologi menguji apakah ini bermanfaat, apakah adil, apakah sesuai nilai kemanusiaan. Dengan ketiga sudut pandang ini, persoalan pendidikan tidak dilihat sekedar dari permukaan, tetapi dibedah secara mendalam sehingga solusinya menjadi tepat dan berdasar. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, saya akan menjelaskan contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Baik, berikut adalah contoh nyata penerapannya dalam kebijakan, kurikulum, dan proses pembelajaran. 1. Dalam kebijakan pendidikan yang mengutamakan dalam pemerataan dan keadilan. Hal ini didasarkan pada aksiologi, filsafat ilmu yang menilai bahwa pendidikan adalah hak semua manusia. Tidak memandang latar belakang, kebijakan ini dirumuskan dengan cara berpikir yang sistematis dan terukur sesuai prinsip epistemologi. Yang kedua, dalam kurikulum merdeka belajar yang saat ini diterapkan secara ontologi. Kurikulum ini memandang siswa sebagai individu unik yang memiliki potensi berbeda. Secara epistemologi, ia mengubah cara pembelajaran dari sekadar menghafal menjadi pembelajaran yang berbasis pengalaman dan pemahaman. Secara aksiologi, tujuannya membentuk karakter dan kemampuan nyata siswa agar berguna bagi dirinya dan masyarakat. Kemudian, yang ketiga, dalam proses pembelajaran, seorang guru yang tidak hanya menyampaikan materi, tetapi mengajar siswa bertanya, berpikir kritis, dan memahami makna materi. Ini adalah penerapan epistemologi atau cara memperoleh pengetahuan yang benar, dan aksiologi atau nilai kebenaran dan kebijaksanaan, serta ontologi yang melihat siswa sebagai makhluk yang berpikir dan berkembang. Baik, sekian dari saya. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu adalah fondasi yang membuat ilmu pendidikan menjadi ilmu yang jelas, terpercaya, dan bernilai. Sebaliknya, pendidikan yang berkembang dan bermakna menjadi lahan yang membuat filsafat ilmu terus tumbuh dan relevan. Keduanya saling menguatkan, dan tanpa filsafat ilmu, pendidikan hanya akan menjadi serangkaian aktivitas tanpa arah dan makna yang jelas. Sekian penjelasan dari saya mengenai peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan lafaz wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.